Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumran, mahasiswa Fakultas Universitas Muslim Indonesia, nomor stambut 040 2019 0024. Yaitu dalam video ini saya akan menjawab tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Yaitu yang pertama, mencari kasus pembunuhan atau pemberitaan media online maupun cetak. Kemudian disampaikan bahwa pemberitaan pembunuhan tersebut terdapat pada pasal KUHP maupun dalam kaitan undang-undang lainnya. Yaitu kasus pembunuhan yang saya ambil adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap, Sidendreng Rapan. Yaitu salah satu rumah tangga membunuh bocah 19 tahun yang dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu kronologi tempat yaitu salah satu rumah tangga membunuh bocah 19 tahun di kamar mandi di rumahnya di Desa Lainungan, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Awalnya ketika AV bocah 19 tahun ditemukan oleh kakaknya Al-Faki di kamar mandi. Pada saat itu kakaknya sedang ke belakang untuk buang air dan menemukan si korban sudah tidak bernyawa lagi. Al-Faki menerangkan pada saat itu pelaku sempat meminta tolong untuk menyalakan keran air. Pelaku yang tujuan ke rumah korban untuk menawarkan barang alat rumah tangga kepada nenek korban. Pada saat nenek korban sedang keluar untuk membeli ikan dengan jarak sekitaran 200 meter dari rumah, pelaku dengan sigap melakukan aksinya, melakukan penganiayaan kepada bocah 19 tahun kepada bocah 19 tahun. Namun korban melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Pelaku merasa khawatir dengan si bocah tersebut. Jangan sampai bocah tersebut melaporkan kedua orang tuanya. Pelaku yang kemudian melanjutkan penganiayaan dan melakukan penganiayaan dan memasukkan ke dalam bak air dan menekan kepala si korban. Dalam beberapa saat kemudian korban pun meninggal di tempat. Polisi menyebut pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Terang Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Beni Pornika dengan pasal pada pasal 81 ayat 3, pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak dan pada pasal 338 KUHP. 2. Cari pembunuhan kejahatan terhadap nyawa pada KUHP yang diatur pada bab berapa dan sebutkan pasal berapa saja dan sebutkan jenis-jenis pembunuhan atau model-model yang diatur dalam KUHP, yaitu terdapat pada bab 19 UUD KUHP. Yang pertama, tindak pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP. Kedua, tindak pembunuhan dikualifikasi atau pemberatan diatur dalam pasal 339. Yang ketiga, tindak pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Yang keempat, tindak pembunuhan terhadap bayi atau anak diatur dalam pasal 341, 342 dan 343. Yang kelima, tindak pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344. Dan yang terakhir, tindak pembunuhan yang terhadap diri sendiri diatur dalam pasal 345 KUHP. Yaitu yang ketiga, apa yang menjadi hal pengecualian terhadap aborsi itu sebagaimana diatur di Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Kesehatan maksudnya. Dalam pasal
dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi yang menyatakan sebagai berikut: setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama dapat dikecualikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama, indeksi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Dan yang kedua yaitu kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Nomor 4, yaitu apa perbedaan pembunuhan pasal 338 dan pasal 339. Yaitu pada pasal 338 dan pasal 339 diartikan dengan pembunuhan yang sama. Namun terdapat perbedaan. Pada pasal 339 diikuti disertai atau didahului oleh suatu tindakan pidana. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.